Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman pada siang hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini kita akan melakukan talk show dengan tema peran perempuan dalam inovasi teknologi dan kepemimpinan. Perkenalkan, kami dari tim 11 SMKPP Negeri Sare Aceh dengan saya Velia Taskia sebagai moderator dan Kak Sulisatun Nisak juga Kak Nurfadilah Haryanti sebagai pembicara kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan mengangkat topik tentang stigma terhadap perempuan dalam peran kepemimpinan. Nah, kakak-kakak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, berbicara tentang stigma perempuan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan stigma tersebut? Bagaimana menurut kakak-kakak? Nah, stigma merupakan pandangan ataupun kepercayaan negatif terhadap seseorang nih Kak, dari lingkungannya ataupun masyarakat. Nah, contohnya tuh kayak gini nih. Misalnya ada seorang anak nih, di mana anak tersebut membawa dampak buruk bagi teman-temannya. Anak ini mengajarkan teman-temannya mencuri, menyontek gitu. Kita sebagai orang lain yang melihat hal tersebut tentu akan mengklaim bahwa anak tersebut membawa stigma, yakni mencuri, mencontek, demikian. Berarti stigma itu adalah pandangan negatif ya? Iya, pandangan benar banget. negatif terhadap seseorang karena pengaruh lingkungan sekitarnya. Nah, di sini bisa nggak kakak-kakak beri contoh yang lebih spesifik yang bisa menggambarkan stigma terhadap perempuan di kalangan masyarakat sekarang ini? Wah, banyak banget ya Kak. Banyak banget. Banyak sekali ya. Iya. Nah, stigma masyarakat terhadap perempuan nih Kak. Masyarakat sekarang nih masih menganggap bahwa perempuan itu rendah Kak, lemah. Sehingga kita sebagai perempuan itu merasa serba salah. Nah, kenapa saya mengatakan demikian nih? Karena banyak sekali perempuan yang masih berprofesi sebagai ibu rumah tangga dianggap rendah oleh masyarakat karena mungkin masih bertergantungan dengan suami mereka gitu Kak. Iya, bener banget tuh Kak Sulis. Jadi contohnya seperti gini nih, pandangan masyarakat, misalkan saya si A nih dan Kak Sulis sebagai si B, yakni seseorang yang berprofesi hanya sebagai ibu rumah tangga nih ya. Oke Kak. Oke, halo Sulis, apa kabar? Alhamdulillah baik banget hari ini. Lama ya nggak ketemu. Lumayan ya. Oke, by the way, kamu kerjanya apa nih? Aku sih ibu rumah tangga. Oh, cuma ibu rumah tangga. Oh iya, seolah merendahkan Iya, ya. jadi seolah pekerjaan menjadi ibu rumah tangga itu terlalu rendah di mata mereka gitu. Padahal pekerjaan jadi ibu rumah tangga itu sesuatu yang mulia Sesuatu loh. yang bekerja, Iya, Kak. mulia gitu. Nah, begitu juga sebaliknya nih, ketika perempuan berkarir tinggi atau berpendidikan tinggi nih, mereka juga tetap akan dijudge oleh masyarakat, tetap akan salah di mata masyarakat. Pernah nggak sih dengar, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi nanti juga jadi ibu rumah tangga, ke dapur, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah gitu kan. Jadi perempuan tuh serba salah. Mereka tuh nggak tahu bahwa perempuan itu multi peran loh. Perempuan bisa menjadi seorang ibu, perempuan bisa menjadi seorang istri, perempuan juga bisa berkarir gitu. Jadi mereka bisa memanage waktunya dengan sangat baik. Itulah kelebihan seorang perempuan pada dasarnya. Oh iya, berarti di mata masyarakat perempuan ini serba salah ya. Serba salah. Seperti yang kakak katakan tadi nih, sebagian perempuan yang berkarir juga dijudge oleh masyarakat. Nah, secara tidak langsung itu juga menggambarkan kepada perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi. Iya, Nah, benar. gimana sih Kak stigma-stigma yang muncul di kalangan masyarakat terhadap perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi ini? Waduh, banyak banget nih. Stigma masyarakat terhadap perempuan yang berpendidikan tinggi ini, masyarakat itu masih menganggap perempuan yang berpendidikan tinggi ini nantinya ingin bersaing dengan laki-laki. Bahkan masyarakat menganggap bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi itu tidak membutuhkan laki-laki. Ya, padahal perempuan yang berpendidikan tinggi itu hanya ingin mengaktualisasi diri gitu loh. Jadi sering juga kan kita dengar perempuan yang berpendidikan tinggi itu gengsinya tinggi.
terlalu kaku, menyalahi kodrat gitu. Jadi serba salah perempuan itu di mata masyarakat. Banyak banget stigma-stigma yang merendahkan perempuan itu sendiri gitu. Iya, banyak sekali berarti ya. Iya. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, salah satu contohnya yaitu perempuan yang berpendidikan tinggi ini dianggap menyalahi kodrat. Benar. Sebagaimana yang kita ketahui ya, di kalangan masyarakat, kodrat seorang perempuan adalah menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi ibu rumah tangga ya. Nah, kalau menurut kakak-kakak sendiri, itu sesuai nggak sih dengan realita kehidupan kita sekarang ini? Wow. Nah, mengenai stigma masyarakat yang menganggap perempuan yang berpendidikan tinggi ini menyalahi kodrat itu benar-benar nggak sesuai ya kak. Sangat tidak sesuai. Kenapa demikian? Karena perempuan yang berpendidikan tinggi jika memasuki ranah rumah tangga nih kak, mereka nih kak berpendidikan tinggi nih kak. Jadi mereka bisa meningkatkan perekonomian dalam rumah tangga gitu kak. Bisa membantu suami Iya, ya. benar, Kak. Iya, benar. Setelah itu, jika mereka sudah menjadi seorang ibu dan mempunyai anak, mereka bisa menjadi madrasah awal bagi anak-anak mereka gitu. Ya, sekolah pertama bagi anak-anak. Bahkan kebanyakan lelaki dan anak-anak yang sukses itu muncul dari awal dorongan seorang ibu ataupun perempuan gitu kak. Iya benar banget. Jadi di balik seorang laki-laki yang sukses ada istri yang mendorong. Ya, benar Di balik banget. anak yang sukses ada ibu yang mendorong gitu. Lagi pula nih ya, dalam menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh satu gender saja gitu. Siapapun boleh menuntut ilmu setinggi mungkin gitu. Jadi hanya masyarakat kita saja nih yang mengakar kuatkan stigma-stigma tersebut gitu. Iya. Nah kak, berbicara tentang religi nih, ada nggak sih dalam Islam batasan terhadap perempuan dalam hal menuntut ilmu? Oke. Islam sendiri ya kak tidak memberi batas kan Benar, untuk perempuan dalam menuntut ilmu. Mereka memberi peluang seluas-luasnya sebagai perempuan kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis, utlubul ilmu fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim dan muslimah. Dan satu patah lagi nih kak, utlubul ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, dari dua ini, hadis dan pepatah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Islam itu tidak memberi batas kepada perempuan dalam menuntut ilmu. Islam memberi peluang seluas-luasnya kepada perempuan dalam menuntut ilmu, dan Islam tidak memberikan hak bahwa ada batasan antara laki dan perempuan. Sebaliknya nih, Islam memberikan hak seluas-luasnya bagi perempuan dan laki-laki dalam menuntut ilmu. Sampai ke negeri Cina pun dalam pepatah perempuan bisa menuntut Sampai ilmu. ke ujung Iya. dunia ya Iya istilahnya. benar-benar. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada batasan ruang gerak bagi perempuan. Sama saja perempuan dengan laki-laki untuk menuntut ilmu gitu. Nah teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh kakak-kakak tadi, Islam ini memberikan akses yang seluas-luasnya kepada perempuan dalam menuntut ilmu. Islam memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal menuntut ilmu. Wah, semakin menarik ya topik kita pada hari ini. Nah kak, berbicara tentang stigma-stigma yang muncul di kalangan masyarakat terhadap perempuan. Nah, ada nggak sih pengaruh bagi perempuan itu sendiri? Oke, berbicara pengaruh nih ya. Ada dong pengaruhnya bagi perempuan gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui gitu, sebagian perempuan itu memiliki perasaan yang sensitif gitu, Baperan ya? Iya, mudah baper gitu. Jadi ketika mereka dihadapkan dengan stigma ini tentu mereka akan putus asa, menyerah gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, nggak usah aja gitu kan. Jadi mereka patah semangat, nggak mau lagi mengejar karir yang sebenarnya mereka mau mengejarnya, tapi mendengar stigma tersebut harus patah semangat gitu. Iya. Lulus banget ya kak. Nah, ini sebagian juga perempuan baik juga mereka yang menganggap stigma masyarakat ini menjadi hal yang positif bagi mereka. Mereka menganggap stigma masyarakat ini menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih bangkit, untuk lebih bisa membuktikan bahwa stigma masyarakat ini salah gitu, tak sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu kak. Ya, berarti secara umum ada dua ya pengaruhnya. Iya. Yang pertama, sebagian perempuan akan merasa putus asa, akan patah semangat dalam menggapai pendidikan mereka. Nah, sebagian perempuan lagi nih, perempuan-perempuan tangguh, Ya, betul bisa memanfaatkan stigma-stigma ini sebagai peluang bagi mereka untuk membuktikan bahwa perempuan juga bisa ya. Iya. Nah, Kak, berbicara tentang topik kita pada hari ini, bagaimana sih yang dikatakan dengan stigma terhadap perempuan dalam peran kepemimpinan itu? Wah, menarik banget topiknya hari ini. Oke, jadi berbicara mengenai kepemimpinan wanita gitu ya. Itu seorang menjadi trending topik ya, yang selalu dibicarakan, yang sehingga menimbulkan debat nih antara yang pro dan yang kontra gitu ya.
Jadi dalam hal kepemimpinan wanita itu selalu diperhadapkan dengan pria gitu. Sering nggak sih kita dengar perempuan nggak boleh jadi pemimpin, perempuan nggak bisa memimpin. Perempuan itu tugasnya di rumah aja, jagain rumah, ngurusin anak, ngurusin suami. Sering banget ya, ironis banget kalau kita mendengar hal tersebut gitu. Jadi perempuan dinilai tidak pantas untuk menduduki kekuasaan sebagai pemimpin. Yang mana yang pantas itu hanya pria gitu. Nah jadi sering sekali stigma masyarakat mengenai perempuan nggak boleh berpendidikan tinggi. Perempuan itu karena ujung-ujungnya nanti akan ke dapur gitu, itu dijadikan alat untuk membenarkan ketidakadilan terhadap perempuan ini gitu. Ironis sekali ya. Iya, sangat ironis. Sebenarnya pada dasarnya siapapun bisa menjadi pemimpin, siapapun berhak menjadi pemimpin, yang penting mereka mampu gitu pada dasarnya, iya kan. Bisa nggak kakak sebutin tokoh-tokoh wanita nih, khususnya di Indonesia yang berhasil berperan sebagai pemimpin atau wanita-wanita yang memiliki pengaruh yang besar? Oke, banyak banget ya. Jadi kita sebutkan sebagian kecilnya. Jadi contohnya itu seperti Cut Nyak, kemudian Cut Mutia, Ratu Sailendra, Ken Dedes, Raden Ajeng Kartini yang bergerak khususnya dalam hal emansipasi wanita itu ya, Raden Ajeng Kartini. Nah, jadi wanita-wanita ini, pejuang-pejuang ini yang kontribusinya pantas untuk disejajarkan dengan pria sebenarnya gitu. Jadi semua wanita itu bisa bekerja keras, bisa bekerja meskipun di daerah yang didominasi oleh laki-laki gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir, sebagai wanita kita harus berani maju. Yang penting kita berani unjuk kemampuan gitu. Ya benar banget Kak. Padahal banyak sekali ya tokoh-tokoh perempuan yang khususnya di Indonesia nih yang bisa berperan sebagai seorang pemimpin. Iya, banyak sekali. Nah, Kak, sebagai generasi muda, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyangkal stigma-stigma di kalangan masyarakat terhadap perempuan dalam peran kepemimpinan? Nah, ini kan generasi muda ya kan? Kita ini generasi muda ya. Generasi milenial ya. Generasi millennials. Jadi kita tuh pasti banyak sekali anggapan-anggapan masyarakat negatif terhadap kita. Karena kita ingin berpendidikan tinggi nih. Nah, jadi bagaimana sih kita menyangkal stigma-stigma masyarakat terhadap kita nih? Nah, yang pertama itu kita seharusnya menganggap itu sebagai hal positif. Anggaplah itu sebagai motivasi untuk kita untuk lebih bangkit, untuk lebih maju, untuk lebih semangat lagi, mengkobarkan semangat kita dalam hal pendidikan misalnya, berkarir gitu. Jangan kita jadikan stigma masyarakat itu menurunkan semangat kita gitu Kak. Jangan sampai stigma masyarakat itu menurunkan semangat kita sehingga kita udah nyerah duluan gitu. Jadikanlah stigma masyarakat itu sebagai positif, sebagai motivasi untuk kita untuk lebih bangkit, untuk lebih maju dan membuktikan kepada masyarakat ini bahwa kita bisa gitu Kak. Berarti sebagai generasi muda kita harus bisa memanfaatkan ini sebagai peluang ya. Terima kasih Kak atas pendapat-pendapatnya ya pada hari ini yang luar biasa. Nah, teman-teman, stigma terhadap perempuan di kalangan masyarakat sekarang ini dalam berperan sebagai seorang pemimpin merupakan suatu hal yang salah, suatu hal yang negatif. Seringkali stigma-stigma tersebut berbalik nilainya dengan sifat-sifat wanita khususnya di zaman sekarang ini. Mari sama-sama kita manfaatkan, kita ambil peluang dari stigma-stigma tersebut. Kita bangkitkan semangat kita buktikan bahwa perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Jangan sampai stigma-stigma tersebut menurunkan semangat kita, membuat kita putus asa. Bener banget Kak. Jadi ingatlah, don't listen what they say about you. Just to be yourself, do what you love and love what you do. And always remember to follow the true way. Trust me. In the ending, you will be happy. Insya Allah. Terima kasih kakak-kakak atas pendapat-pendapatnya ya pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan motivasi bagi perempuan-perempuan di luar sana ya. Demikianlah talk show kita pada hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah men-sharing pendapat-pendapatnya ya, yang telah berbagi info tentang stigma-stigma perempuan dalam peran kepemimpinan. Nah, untuk perempuan-perempuan SMK, ingatlah, SMK bisa, SMK hebat, perempuan SMK hebat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku moderator mohon undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.